Perkenalkan, nama saya Insania Cahyawati Dewi dengan NIM 211061201073 dari kelas Manajemen 2 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat dengan dosen pengampu Muhammad Hendra SEMM. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas akhir dari Bapak Hendra, yaitu ringkasan semua materi yang telah dipelajari. 1. Pengertian hukum, tujuan, dan sumber hukum, kodifikasi, norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan, bersama yang mengatur mengenai tingkah laku, di mana dalam pelaksanaannya dapat dikenakan dengan hadirnya suatu sanksi. Sumber-sumber hukum yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu tempat atau asal dan hukum itu diambil. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan, kaidah hukum yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum. Namun, jika ditinjau dari KBBI, kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan. Norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan, sedangkan kaidah diartikan perumusan azas-azas yang menjadi hukum, aturan, patokan, dan dalil. Di dalam hukum juga terdapat hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Dalam hukum ekonomi terdapat dua jenis hukum yang saling berkaitan, yaitu hukum kausalitas sebab akibat dan hukum fungsional saling mempengaruhi. 2. Subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenis subjek hukum. 1. Subjek hukum manusia. 2. Subjek hukum badan hukum. Subjek hukum manusia adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Subjek hukum badan hukum, suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Objek hukum. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis benda pada objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata. 1. Benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri maupun dapat dipindahkan. 2. Benda tidak bergerak adalah penyerahan benda tetapi dahulu dilakukan penyerahan secara yuridis. 3. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata menurut Profesor Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata. Hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. 1. Hukum perkawinan. Hukum perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. 2. Hukum waris, yaitu suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. 3. Hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan juga termasuk ke dalam hukum perdata yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari perkawinan. 4. Hukum perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. 5. Hukum perorangan, hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya untuk memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. 6. Hukum kekayaan, hukum yang mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Pada dasarnya, Indonesia tidak bisa lepas dari hukum. Oleh karena itu, sudah tidak aneh hukum di Indonesia selalu menjadi permasalahan negara. Seperti istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas. Istilah tersebut menggambarkan berdiri hukum di Indonesia sekarang.
4. Hukum perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Azas-azas dalam hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata, yakni 1. Azas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 2. Azas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu yang formalitas. Perikatan itu bisa dihapus jika memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Caranya adalah 1. Pembaharuan hutang adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. 2. Penjumpaan hutang atau kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan. 3. Pembayaran utang, di mana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya. Musnahnya barang yang terutang. 5. Kebatalan dan pembatalan perikatan. 6. Syarat yang membatalkan. 7. Kedaluarsa. 5. Hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan. Perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Burgerlich Wetboek. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melaksanakan transaksi. Macam-macam perjanjian. 1. Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 3. Perjanjian konsensual, formal, dan real. 4. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Syarat sahnya perjanjian. 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian, ataupun batal demi hukum. Biasanya terjadi karena 1. Adanya suatu pelanggaran. 2. Mengalami kebangkrutan. 3. Terkait resolusi. 4. Terlibat hukum. 5. Tidak lagi memiliki lisensi. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. 6. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. 1. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata adalah sangat erat. Hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, atau dengan kata lain, hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata. Untuk itu, berlangsung azas lex specialis dan lex generalis. Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang-orang lain yang disebut pembantu-pembantu perusahaan. Pembantu-pembantu dalam perusahaan dibagi menjadi dua fungsi.
1. Membantu dalam perusahaan sendiri, seperti pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, pimpinan perusahaan. 2. Membantu di luar perusahaan, seperti agen perusahaan, perusahaan perbankan, pengacara, notaris, dan makelar. Ada 2 kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha, yaitu 1. Membuat pembukuan atau sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Dan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. 2. Mendaftarkan perusahaannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. 7. Bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, BUMN. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, di antaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Perusahaan dagang atau usaha dagang merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang, di mana seorang pengusaha tersebut langsung bertindak sebagai pengelola dan kadangkala dibantu oleh beberapa orang pekerja. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan pemilik dengan harta kekayaan badan usaha, dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Badan usaha terbagi menjadi 2, yaitu 1. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. 2. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Badan usaha yang bukan berbadan hukum adalah biasanya usaha bersama tersebut dalam skala dikenal atau bahkan keluarga sendiri. Badan usaha bukan badan hukum dibagi menjadi 3, yaitu 1. Firma. Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. 2. CV. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. 3. Persekutuan perdata. Persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri, serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. 8. Wajib daftar perusahaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini, atau peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh semua perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Kewajiban daftar perusahaan: 1. Berkedudukan wilayah NKRI. 2. Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. 3. Salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban. 9. Pengertian haki, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak
yang didapatkan dari hasil oleh pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. 1. Prinsip ekonomi. Dalam hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. 2. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. 3. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan, serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan, berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat lingkungan. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual terbagi dua kategori, yaitu 1. Hak cipta, yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. 2. Hak merek. Hak merek yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 10. Menjelaskan prosedur permohonan hak cipta, paten, merek, desain, industri, dan rahasia dagang Ditjen Hak. Sifat perlindungan hak cipta otomatis atas karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. 1. Economic rights. Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi. 2. Moral right. Hak yang melekat pada pencipta atau pelaku dan bersifat tidak terhapuskan. Penerapan sistem hak kekayaan intelektual sangat berpotensi memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi nasional. Berbagai perkembangan dan pengaturan sistem hak kekayaan intelektual, baik di tingkat nasional maupun internasional, perlu dicermati dan diupayakan untuk menunjang kepentingan nasional. 11. Konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Azas pelindungan konsumen menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam perlindungan konsumen berlaku azas 1. Azas manfaat, 2. Azas keadilan, 3. Azas keseimbangan, 4. Azas keseimbangan dan keselamatan konsumen, 5. Azas kepastian umum. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum dengan negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
Menurut pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 1. Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk. 2. Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk. 3. Larangan bagi pelaku usaha periklanan. Jadi, dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing, serta adanya perlindungan hukum agar terciptanya penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yang terjamin. 12. Anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam anti-monopoli. 1. Monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 2. Monopsoni adalah suatu pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. 3. Penguasaan pasar. 4. Persengkokolan. 5. Posisi dominan. 6. Jabatan rangkap. 7. Pemilikan saham. 8. Penggabungan, peleburan, dan pengambilan alih. Perjanjian yang dilarang dalam anti-monopoli. 1. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang berjumlah sedikit sehingga dapat mempengaruhi pasar. 2. Penetapan harga. 3. Pembagian wilayah. 4. Pemboikotan. 5. Kartel. 6. Trust. 7. Oligopsoni. 8. Integrasi vertikal. 9. Perjanjian tertutup. 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri. 13. Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pedoman program kepatuhan adalah panduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk komitmen, sikap aktif dan kesadaran pelaku usaha dalam perilaku di pasar saat berinteraksi dengan pemasok, pesaing, dan konsumen, sehingga tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha. 1. Menjaga nama baik dan reputasi perusahaan. 2. Perusahaan dapat ditanggung menjadi dan memiliki etika moral yang tinggi. 3. Terciptanya dan terjaganya prosedur baik internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 4.
meminimalkan konsekuensi biaya yang timbul akibat ketidakpatuhan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 5. Program kepatuhan persaingan usaha mendorong perusahaan untuk memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Pedoman kepatuhan dibuat secara tertulis. Pedoman usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengikuti program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tertulis yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Laporan program kepatuhan yang dibuat oleh pelaku usaha harus dapat mengidentifikasi dan meminimalisirkan risiko-risiko yang akan dihadapkan oleh pelaku usaha apabila tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi pelanggaran KPPU. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 diancam pidana denda paling banyak 5 miliar atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti pindah denda. 14. Pengertian sengketa, cara penyelesaian, dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi, dan litigasi. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik, berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 1. Negosiasi. Negosiasi artinya perundingan atau musyawarah. Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan. 2. Mediasi. Mediasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang tidak memihak, yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. Namun, ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. 3. Arbitrase, yaitu salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk memberikan keputusan. Melalui pengadilan atau litigasi. Penyelesaian sengketa secara kontroversial dilakukan melalui suatu badan pengadilan. Sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama-kelamaan, badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh pencari keadilan adalah pebisnis dengan sengketa menyangkut bisnis, sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Jadi, itulah semua ringkasan materi yang telah kita pelajari. Jika ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.